Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sore-sore masih semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Dek, kita mulai untuk kuliah IPK pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih semuanya teman-teman udah gabung di kelas sesi Senin sore. Nanti insya Allah untuk presensi saya akan klaim teman-teman hadir semua karena kebetulan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal begitu ya. Jadi insya Allah nanti kita tidak presensi, jadi kegiatan sore hari ini kita akan saya akan menjelaskan ke teman-teman sifat terakhir yang nanti kita akan pop up gitu ya, kita akan pop up terkait dengan sifat thermal bahan. Nah, sifat thermal bahan walaupun memang dari sisi slide-nya begitu ya, dari sisi slide yang diberikan di Kalister ini hanya 12, tetapi dari sisi muatannya, dari sisi aplikasinya, sifat thermal bahan ini nanti akan teman-teman pakai begitu ya, akan teman-teman pakai sampai semester, kalau di kurikulum 2010 sampai semester 5, karena ada mata kuliah perpindahan panas di situ. Nah, materi terkait dengan perpindahan panas ini nanti akan betul-betul kayak mengkulik begitu ya, mengkulik sifat heat properties dari suatu bahan teruntuk model perpindahan panas konduksi, karena nanti kan berhubungan dengan media padatannya ya. Nanti kita akan fokus ke situ kalau di perpindahan panas. Dan untuk teman-teman 2020, kurikulum 2020 nanti perpindahan panas akan teman-teman jumpai di mata kuliah proses perpindahan. Jadi perpindahan panas nanti inkremennya dari mata kuliah tersebut. Nah ini nanti insya Allah pada saat teman-teman mempelajari materi perpindahan ini akan juga mengingat kembali begitu terkait dengan sifat thermal bahan. Baik, kita lanjut masuk ke ini ya, untuk properties apa yang kemudian nanti akan kita pelajari lebih lanjut di sifat thermal bahan. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan sifat thermal bahan, insya Allah nanti di sini, di materi sore hari ini, kita akan berdiskusi terkait dengan seperti apa performa, begitu ya, seperti apa performa suatu bahan teknik kalau semisal kita alirkan suatu panas tertentu. Nah, di industri, begitu, model perpindahan itu nanti akan ada 3 jenis, begitu ya, teman-teman. Dia ada 3 jenis perpindahan. 3 jenis perpindahan ini nanti akan teman-teman pelajari lebih lanjut di proses perpindahan. Yang pertama adalah perpindahan massa, kemudian yang kedua perpindahan panas, dan yang ketiga adalah perpindahan momentum. Nah, kenapa di dalam industri, di dalam mata kuliah atau di dalam prodi teknik kimia itu mempelajari ketiga jenis perpindahan ini? Karena selama proses perubahan suatu reaktan menjadi produk, maka tidak hanya massa saja begitu ya yang berubah begitu, tetapi di dalam proses reaksinya, baik itu reaksi kimia ataupun fisika yang terlibat di dalam suatu alat proses, ini nanti juga ada proses perpindahan panas dan perpindahan momentumnya. Sehingga secara kompleks nanti kita akan tinjau ke 3 bahan tersebut. Nah, berkaitan dengan itu, jenis perpindahan ini nanti akan sangat penting di industri, salah satunya adalah perpindahan panas. Karena apa? Perpindahan panas ini nanti sangat bergantung begitu ya, bergantung dari yang pertama, medianya begitu. Dia punya media atau tidak begitu ya teman-teman. Jadi panas itu kan bisa ngalir ya, dia bisa mengalir dengan media atau tidak adanya media. Jadi proses perpindahan panas dilihat dari bentuk medianya, ini nanti akan dibagi menjadi dua sub begitu ya. Yang pertama adalah konveksi, begitu konveksi. Sedangkan yang kedua nanti adalah radiasi. Nah, intinya konveksi dan konduksi ya, konveksi dan konduksi.
konveksi dan konduksi ini adalah perpindahan panas yang menggunakan media tertentu untuk mengalir, begitu ya, untuk media tertentu untuk mengalir. Sedangkan kalau untuk proses perpindahan panas secara radiasi, dia tidak memerlukan suatu media tertentu untuk terjadi perpindahan. Nah, kalau kita tinjau lebih kompleks, konveksi ini nanti medianya adalah fluida, begitu ya, fluida yang bergerak, begitu teman-teman, fluida yang bergerak. Sedangkan kalau konduksi ini adalah padatan, begitu ya, padatan di suatu benda nanti. Karena apa? Panas ini akan terindikasi atau panas ini nanti adalah fungsi dari suatu suhu, begitu ya, perbedaan suhu. Jadi kalau ada di satu titik dengan titik yang lain suhunya beda, maka profil energi atau profil panas ini nanti juga akan berpindah, mulai dari energi yang jauh lebih tinggi menuju ke energi yang jauh lebih rendah. Jadi suhu tinggi ke suhu rendah untuk proses perpindahannya. Nah, berkaitan dengan sifat perpindahan panas, baik itu konveksi, konduksi, dan radiasi yang berkaitan erat dengan proses di IBK atau ilmu bahan dan korosi ini adalah proses konduksi. Karena proses konduksi ini nanti betul-betul sangat dipengaruhi oleh adanya padatan atau bentuk bahan padatan yang nanti akan menjembatani, begitu ya, menjembatani perpindahan proses panasnya, begitu teman-teman. Jadi insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas beberapa parameter, begitu ya, beberapa parameter sifat thermal bahan yang berkaitan dengan perpindahan panas yang menggunakan, begitu ya, menggunakan padatan sebagai media hantarnya, gitu, sebagai media hantarnya. Nah, di sini kita bisa lihat, begitu deh, bahwa ini adalah beberapa fenomena, begitu ya, beberapa fenomena teknis yang bisa teman-teman sering jumpai di lingkungan, begitu. Yang pertama adalah ini rel bengkong, gitu ya. Kenapa rel bengkong ini bisa terjadi? Karena adanya proses ini tadi pemuaian, begitu ya. Jadi adanya serapan panas yang diberikan oleh padatan, di mana padatan itu nanti akan menerima panas tertentu sehingga dia nanti akan terjadi perubahan, begitu, terjadi perubahan panjang, terjadi proses ekspansi termal namanya, atau mungkin dulu pas SMA istilahnya memuai, begitu ya. Karena adanya pemuaian benda padatan dan ternyata tidak diberi selang, gitu ya, tidak diberi selang antar satu padatan dengan sambungan padatan yang lain, itu nggak ada jaraknya, maka akan berdampak kepada deformasi dari padatan itu sendiri, sehingga yang awalnya lurus dia nanti menjadi lebih bengkong, gitu ya, tidak simetris lagi ukurannya, begitu. Nah, profil atau reaksi teknis di sini, peristiwa alami di sini berkaitan dengan sifat termal ini terjadi di Melbourne, begitu teman-teman, karena memang dari sisi pemasangan sambungan rel antara satu titik rel dengan titik yang lain itu tidak ada jaraknya, gitu Dik, sehingga pada saat rel itu terjadi pemuaian panas karena perbedaan panas yang cukup signifikan, ternyata dia tidak bisa terhandle, begitu, tidak bisa terhandle proses pemuaiannya, sehingga dia jadi bengkok seperti ini. Oke, jadi insya Allah nanti kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama adalah sejauh apa, gitu ya, sejauh apa suatu bahan teknik ini dapat menerima suatu energi dari panas, gitu ya, heat yang akan diterima oleh suatu material itu nanti sejauh apa prosesnya dan apa saja yang nanti mempengaruhi. Dan kemudian kita di heat properties ini nanti juga kita akan mempelajari beberapa parameter. Yang pertama adalah kapasitas panas, kemudian ekspansi panas, gitu ya, kemudian konduktivitas panas, dan satu lagi adalah resistansi terhadap panas, begitu, resistansi terhadap kejutan panas. Jadi ada 4 sifat properties yang nanti kita akan pakai, teman-teman. Sedangkan untuk yang paling penting dan nanti akan teman-teman relate terus mulai dari semester 2 ini, insya Allah di neraca massa dan energi, teman-teman nanti akan mengaplikasikan heat capacity ini ya, heat capacity.
Sedangkan untuk model perpindahan, mata kuliah perpindahan panas, nanti teman-teman akan mempelajari thermal conductivity. Jadi insya Allah dua hal ini yang nanti akan sering teman-teman pakai seiring dengan bertambahnya semester teman-teman belajar di sini. Dan di sisi lain juga ada thermal ekspansi dan thermal resistansi yang nanti kita akan juga pelajari di setelah ini ya. Nah, kemudian kita tahu seperti apa pengaruh panas terhadap suatu material, teman-teman juga tahu sifat dari sifat thermal bahan dari masing-masing parameternya. Nanti kita akan kelompokkan kira-kira seperti apa ranking gitu ya, seperti apa ranking kelompok keramik, logam, dan polimer terhadap jika dia didapati panas yang sama, apakah dia berbeda signifikan atau tidak seperti yang sifat mekanis atau sifat elektrik yang kemarin, begitu. Oke, nah kita masuk ke parameter yang pertama ya, yaitu adalah heat capacity. Jadi heat capacity ini adalah suatu parameter yang berkaitan dengan sifat bahan yang secara secara pengertian adalah kemampuan begitu ya, kemampuan suatu bahan begitu, kemampuan suatu bahan dalam dia menyerap panas begitu Dik. Jadi heat kapasitas berarti kapasitas panas begitu ya. Jadi suatu benda itu punya kemampuan menyerap panas itu berapa? Nah, itu adalah disebut dengan kapasitas panas. Nah, kapasitas panas di sini biasanya untuk satuannya adalah Joule per mol Kelvin atau Joule per kilogram Kelvin. Jadi suatu muatan energi, suatu satuan energi dalam Joule begitu ya, yang nanti kita akan tinjau per satuan massa atau satuan mol dalam perbedaan waktu tertentu begitu. Jadi heat capacity adalah satuannya nanti bisa dalam Joule per mol Kelvin atau Joule per kilogram Kelvin. Nah, untuk menghitung heat capacity kita bisa hitung dengan cara Menki per T begitu ya. Jadi seberapa toh energi yang dimasukkan atau energi begitu ya, energi yang diberikan kepada benda begitu, berapa jumlah energinya, kemudian berapa kemudian suhu yang berubah begitu. Jadi semisal sebelum benda tersebut diberi energi ternyata suhunya semisal 30 di suhu ruangan, tetapi kalau setelah dia diberi energi dia jadi nambah begitu suhunya. Nah, itu adalah perbedaannya berapa derajat yang nanti kita kemudian akan taruh di delta T. Nah, berkaitan dengan itu teman-teman, karena bahan begitu ya, karena bahan yang nanti akan menerima energi begitu, bahan yang akan menerima energi ini nanti bisa macam-macam, bisa padat, bisa cair, bisa gas. Dalam hal ini bisa solid, padatan, bisa fluida begitu ya. Cairan dan gas itu disebut dengan fluida. Nah, C di sini, kapasitas panas di sini, kalau kita berbicara terkait dengan solid dan liquid begitu ya, solid dan liquid, dia akan memiliki konstanta yang setimbang begitu teman-teman. Jadi pada saat suatu wadah begitu ya, suatu wadah tertentu dengan volume tertentu begitu, dengan volume tertentu kita kasih, ini cair ya teman-teman, jadi padatannya ini cair, kita kasih tekanan begitu ya, kita kasih tekanan tertentu, maka insya Allah padat, volumenya akan tetap begitu ya, volumenya akan tetap. Sedangkan juga kalau semisal benda padat dengan volume tertentu kita tambah tekanan lingkungannya begitu, dari semisal 1 atm ke 3 atm, dia volumenya juga akan tetap tambah begitu. Kalau liquid dan solid seperti itu. Tetapi kalau gas gitu ya, berbeda. Kalau gas itu kalau semisal kita punya bejana dengan semisal ini adalah indikator penampangnya ya, ini gas begitu Dik. Dengan volume tertentu seperti ini kita tambahkan begitu, kita tambahkan, kita tekan begitu Dik, kita tekan, maka otomatis nanti volumenya juga akan semakin kecil begitu ya. PVNRT nanti dia akan juga berubah. Semakin P itu berubah, N-nya berubah, NV-nya berubah, dan T-nya berubah. Jadi terkait dengan itu C atau heat capacity-nya untuk solid dan liquid biasanya dia setimbang. Jadi C ini nanti kita bisa ukur, nanti teman-teman lebih lanjut di mata kuliah termodinamika ya. Kapasitas panas ini nanti kita bisa ukur di tekanan konstan, atau kita bisa ukur pada saat konstanta volumenya itu konstan gitu ya. Jadi pada saat sama-sama
sama-sama volumenya seliter, tetapi tekanannya kita beda-beda ada saat 1 atm, 2 atm, 3 atm. Nah, kira-kira C-nya berapa nih kapasitasnya? Bisa beda-beda nih. Kalau semisal dia gas. Tetapi kalau dia cair dan padat, pada saat suatu kapasitas panas itu diuji, begitu ya, dia dites di tekanan yang berbeda, dengan volume yang berbeda, nanti insya Allah dia angkanya sama, begitu. Karena apa? CP di solid, gitu ya. Contoh di solid yang kita akan highlight sekarang, di solid itu CP dan CV itu sama, karena pada saat dia posisinya padatan itu di maintenance tekanannya, kemudian di maintenance, kemudian volumenya itu nanti tekanan dan volumenya tidak akan berpengaruh satu sama lain, sehingga kapasitas pada konstan pressure atau tekanan konstan, dan sedangkan kapasitas panas pada volume konstan suatu padatan itu nanti angkanya sama-sama C, begitu ya. Sedangkan kalau fluida bisa jadi dia berubah, karena kalau solid kita ekspansi terlalu besar juga nanti bisa menjadi cair, itu nanti bisa berubah fase juga. Jadi fluida itu nanti kita bisa tinjau kembali, begitu. Jadi ini adalah C, karena nanti kita fokusnya adalah ke benda teknik, gitu ya, bahan teknik yang sifatnya memang padat, maka menjadi catatan teman-teman, begitu ya, bahwa CP ini nanti sama dengan CV. Tetapi kalau untuk fluida, baik cair atau gas, nanti CP itu nanti tidak sama dengan CV. Perhitungannya, penurunannya nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di termodinamika ya. Oke, nah sehingga oleh sebab itu untuk satuannya, sekali lagi, untuk standar internasional satuan dari heat capacity adalah Joule per mol Kelvin, sedangkan untuk standar Inggris atau British Thermal Unit itu nanti di sini ya, British Unit, BTU per LB mol derajat Fahrenheit, begitu. Oke, itu untuk heat capacity, dan ini adalah perbandingan antara peningkatan heat capacity atau kapasitas panas terhadap suhu. Jadi C, gitu ya, heat capacity ini nanti akan bertambah, begitu, seiring dengan bertambahnya suhu, begitu ya, seiring dengan bertambahnya suhu. Dan pada saat kalau di padatan, begitu teman-teman, kalau di padatan heat capacity ini nanti akan mencapai, begitu ya, mencapai batasnya, begitu, batasnya dengan sejumlah 3 kali R, 3 kali konstanta gas ideal, begitu ya, 3 kali R. Nah, kalau kita lihat kenapa toh kok semakin nambah suhu, CV itu akan semakin besar, begitu ya, semakin besar. Di solid kalau besarnya udah sama dengan 3R, jadi 3 kali konstanta gas ideal sekitar 24,9, ini nanti CV sudah konstan deh. Jadi semakin nambah 3R dia udah selalu konstan ini untuk CV-nya. Nah, kenapa kok bisa begini? Karena kalau di solid itu nanti suhu akan mempengaruhi, begitu, akan mempengaruhi vibrasi dari ikatan atomnya. Jadi vibrasi dari ikatan atomnya, sehingga pada saat suhu ini meningkat, begitu ya, pada saat suhu ini meningkat, maka energi rata-rata, begitu ya, energi rata-rata yang diperlukan oleh suatu atom itu bergetar itu nanti juga akan meningkat. Jadi semakin tinggi suhu, maka energi vibrasi, begitu, energi vibrasi setiap subatom itu nanti juga akan semakin besar, sehingga itulah kenapa semakin T-nya tinggi, dia CV-nya semakin tinggi. Begitu. Jadi ini adalah ilustrasi dari vibrasi dari suatu benda untuk posisi yang merah, begitu ya. Di posisi merah ini adalah posisi normal pada saat benda tidak ada panas, gitu ya, tidak ada panas yang mengalir. Jadi posisinya awalnya merah ini, tetapi setelah dia dikasih panas atau ditambahkan suhu mengalir ke benda tersebut, maka posisi energi vibrasi itu dia cenderung bergerak, begitu teman-teman. Tidak sesuai dengan kondisi dari
titik awalnya, karena adanya gerakan energi suhu ini akan menambah gitu ya, menambah energi vibrasi di dalam padatan ini. Nah, besarnya vibrasi ini nanti akan kita lihat begitu tuh ya, tergantung dari jenisnya. Jadi logam, kemudian keramik, kemudian polimer itu nanti seperti apa dalam hal kapasitas panasnya begitu ya. Kapasitas panasnya nanti seperti apa, karena nanti kita akan cek ada dua sifat yang nanti bertolak belakang begitu ya teman-teman, terkait dengan sifat thermal bahan. Nah, ini kita cek dulu. Ini adalah perbandingan dari kelompok bahan teknik jika kita tinjau berdasarkan CP gitu ya, berdasarkan C-nya. CP kita lihat ini heat capacity atau kapasitas panas yang kita ukur pada pada suhu konstan. Ini adalah polimer, kemudian keramik, dan kemudian logam. Nah, di sini specific heat ataupun heat capacity ini nanti akan memiliki data C yang lebih besar. Jadi C itu bisa joule per kilogram Kelvin seperti yang saya sampaikan, atau joule per mol Kelvin. Nah, kalau joule per kilogram Kelvin itu bukan kapasitas panas, jadi tetapi specific heat. Hampir sama sebetulnya, hanya saja untuk menghitung CP itu adalah dalam C besar, sehingga teman-teman harus bagi dulu dengan BM-nya kalau semisal teman-teman nanti dapat data spesifik heat. Tetapi kalau semisal di situ ketahuan dalam massa, ya nanti langsung dikali massa, insya Allah juga sama dalam joule per Kelvin nanti untuk energi yang diperlukan. Nah, kita lihat spesifik heat dari masing-masing, insya Allah nanti akan relate atau setara begitu. Jadi CP-nya besar, maka otomatis si CP-nya, heat capacity-nya juga akan rendah ya, karena kan dia dibagi BM. Kita cek dulu dari sisi spesifik heat-nya dulu ya. Nah, spesifik heat dari polimer, keramik, dan logam ternyata dari sisi polimer dia memiliki panas spesifik yang lebih besar begitu. Dan logam, iya. Untuk keramik dan logam dia memiliki kapasitas panas gitu ya, kapasitas panas yang cukup lebih rendah begitu ya, cenderung lebih rendah dibandingkan polimer. Jadi dari sini kita cek untuk spesifik heat-nya begitu ya. Spesifik heat-nya semakin ke atas atau akan ya. Jadi semakin ke atas semakin tinggi untuk rising CP-nya begitu. Jadi di sini kita bisa ranking gitu ya, bahwa polimer akan enggak daripada logam. Jadi polimer lebih tinggi daripada keramik, dan nanti setara dengan logam begitu ya, nanti keramik untuk logamnya. Ini detailnya. Jadi kalau semisal teman-teman punya soal begitu ya, ada semisal Al2O3 begitu. Al2O3 sebanyak 10 kg begitu ya. Dia punya suhu begitu ya, diberikan suhu sebesar sekian. Jadi teman-teman diminta untuk menghil 50 derajat Celcius. Nanti teman-teman diminta menghitung berapa Q-nya. Nah, Q di sini ini adalah C besar begitu ya dia. Jadi C di sini adalah dQ per dt, sehingga untuk menghitung Q teman-teman bisa menghitung dengan C kali dt begitu ya. dQ sama dengan di sini adalah untuk kapasitas panas begitu. Di sini adalah dalam joule per mol Kelvin, maka untuk membaginya teman-teman harus bagi dengan bantuan mol begitu ya. Jadi nanti mol di mol
kali C kali dt. Sehingga untuk N-nya nanti berapa BM-nya, kemudian kita kalikan dengan CP-nya 775, kita kalikan dengan 20, begitu. 20 berarti 273 ya, 293,15. Begitu, jadi ini akan membuat efek bahwa Q, jadi semakin besar, gitu ya, semakin besar heat capacity-nya, akan semakin besar heat capacity akan cenderung membuat Q yang diberikan itu nanti semakin kecil, begitu. Sehingga bisa teman-teman bayangkan kalau teman-teman punya air hangat di suatu gelas, begitu ya, Dik. Kemudian ada benda padatan di sini, maka kalau semisal dia logam, maka akan panas turun karena ada perpindahan panas ke logam besi tersebut. Itu karena apa? Karena kapasitas panas di dalam logam jauh lebih tinggi dibandingkan spesifik heat-nya, begitu. Nanti kita latihan untuk perhitungan ini ya. Seperti itu yang pertama untuk parameter kapasitas panas atau specific heat. Itu teman-teman. Kedua adalah ekspansi thermal. Ekspansi thermal ini intinya adalah material yang terdeformasi, begitu. Sama kayak strain ya, Di. Kalau strain kan kita terhadap gaya. Tapi kalau bahan sifat thermal bahan ini nanti perubahan panjang yang kita akan tinjau itu dipengaruhi oleh adanya. Nah, pemuaian ini nanti membutuhkan satu parameter, yaitu parameter alfa atau parameter koefisien ekspansi thermal dari suatu bahan, yang mana nanti delta L itu adalah ekspansi thermalnya berapa, kemudian kita kalikan L0-nya berapa, kemudian kita kalikan dengan delta T. Itu kalau panjang ya teman-teman, ini yang akan kita tinjau, maka ekspansi thermal ini kita akan kalikan dengan V mula-mula dikalikan dengan delta T. Nah, ekspansi thermal L atau terhadap panjang itu nanti nggak sama besarnya gitu ya, nggak sama besarnya dengan ekspansi thermal untuk volume. Biasanya dia nanti beda adalah delta R per L0 gitu ya, delta R per L0 ini strain ya, strain mirip rumusnya strain ini sama dengan alpha L kali T final min T inisial. Nah, di sini diperhatikan delta T-nya adalah delta T final dikurangi delta T inisial ya, jadi T akhir dikurangi T mula-mula, begitu teman-teman. Nah, ekspansi thermal dalam satuan atau tergantung teman-teman punya. Oke, nah ini adalah hubungan terkait dengan perspektif secara skala atom terkait dengan ekspansi thermal. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa setiap jarak antar atom begitu ya, setiap jarak antar atom ini nanti akan memiliki jarak tertentu begitu. Ada R1, kemudian ada R2, ada R3, R4 dan R5. Nah, setiap jarak antar atom begitu ya, setiap jarak antar atom ini akan menunjukkan begitu ya, jarak ini nanti akan menunjukkan oh ini loh jumlah energi vibrasi. Sekali lagi kita akan berbicara terkait jumlah energi vibrasi. Jadi kalau semisal jarak dekat atau pada saat di inti maka energi vibrasi itu nanti akan paling rendah. Lalu kemudian dia merekah, begitu ya, dia berikatan sehingga dia punya jarak atom tertentu. Jarak antar atomnya ternyata R1 nih,
R1 dari satu titik ke titik yang lain, ternyata dia membutuhkan energi vibrasi sebanyak E1. Demikian pula antar atom yang kedua, kemudian di jaraknya R2, ternyata dia membutuhkan energi vibrasi E2. Seperti itu untuk titik di titik tingkatan energi atom yang kelima, yang lebih lebar lagi gitu ya, Dik. Nah, maka energi untuk vibrasinya pun juga akan bertambah panjang. Nah, semakin bertambahnya panjang ini disebabkan karena tadi kapasitas banyak panas yang diberikan seperti profil ini, begitu ya. Semakin tinggi profil yang semakin dekat panas yang diberikan, maka jarak ini nanti akan semakin lebar begitu, Dik. Jadi semakin besar jarak antar atomnya, maka energi vibrasinya pula juga akan semakin besar dan jarak vibrasinya juga akan semakin besar. Atomnya kecil begitu ya, maka energi vibrasi pula juga akan lebih rendah. Jadi nggak terlalu butuh terlalu banyak untuk energi untuk bervibrasi itu. Nah, ini adalah terjadi thermal ekspansi karena apa? Semakin begitu ya, semakin bertambahnya suhu, dia akan menambah energi, menambah jarak atau dia menambah energi atom juga akan semakin besar sehingga terjadilah proses ekspansi thermal. Tetapi kalau semisal dia semakin meningkatnya suhu begitu ya, ekspansi thermal pula juga tidak terjadi kalau semisal alfanya rendah begitu ya. Nanti kalau semisal alfanya sangat rendah, maka jaraknya dia seperti ini, kurvanya simetri begitu, Dik. Semakin tinggi suhu yang diberikan, dia hanya menyebabkan jarak antar atomnya tinggi, tetapi dengan adanya jarak antar atom itu tinggi tidak membuat begitu ya, tidak membuat energi vibrasi itu semakin besar begitu. Nah, itu terjadi untuk kasus-kasus beberapa di ekspansi thermal dengan konstanta yang lebih rendah. Nah, ini adalah data ekspansi thermal yang lebih tinggi ya, karena lebih tinggi nanti seper ya, Dik. Seper, semakin besar begitu ya, semakin besar kondisi ekspansi thermalnya, begitu, semakin besar ekspansi thermalnya, dia akan semakin tidak bisa untuk bertambah begitu ya, tidak bisa untuk bertambah deformasi panjangnya begitu. Jadi semakin kecil nih untuk angka dari alfa L, karena nanti kan kita seper alfa ya untuk menghitungnya, maka semakin kecil malah justru akan membuat dia semakin jauh lebih besar berapa tuh nanti deformasi panjang yang terjadi begitu. Oke, jadi untuk kita tinjau tadi terhadap specific heat, si polimer lebih tinggi dibandingkan keramik, tetapi keramik juga hampir sama gitu ya angkanya dengan logam. Nah, kalau di alfa itu, maka kalau di alfa dia urut ya, Dik. Jadi polimer yang lebih tinggi dibandingkan keramik, kemudian dibandingkan logam. Nanti kita akan bahas ada beberapa contoh soal di situ. Oke, nah kenapa kenapa polimer menjadi lebih sedikit? Karena itu tadi ikatan kimia yang ada di dalam polimer itu adalah ikatan kovalen. Dia merupakan ikatan kimia yang sangat rendah, begitu, Dik, sangat rendah, sehingga ekspansi thermal yang bisa dia dapat itu juga semakin besar. Tetapi kalau di keramik dan di logam dia tidak memiliki ikatan yang lemah begitu ya. Jadi di sini ikatan logam, di sini ikatan ion, baik ion dan logam kan masih dibilang moderat begitu ya untuk kekuatan dari ikatan logam antar logamnya, maka kemampuan dia untuk menerima suhu juga semakin besar sehingga akan mengakibatkan tadi perubahan terjadinya deformasi panjang atau volume akibat perubahan suhu begitu. Oke, jadi
Kenapa begitu ya? Kenapa misalnya ada pertanyaan, kenapa kok ekspansi thermal itu secara umum begitu ya menurun seiring dengan bertambahnya energi ikat, karena semakin besar energi ikat yang terjadi di dalam suatu material bahan teknik ini nanti akan membutuhkan energi yang cukup rendah begitu untuk mengalirkan. Jadi untuk energi untuk mengalir dari satu titik ke titik yang lain karena energi ikatnya kuat, maka otomatis alfa L ini juga tidak membutuhkan hal yang terlalu tinggi begitu, Des. Nah, karena di polimer ikatan kimianya rendah, maka sama seperti elektrik ya. Kalau elektrik kan listriknya dari satu titik atom ke titik atom yang lain kan dia butuh perjalanan yang panjang kalau polimer, sehingga dia menjadi isolator. Sama halnya di panas. Kalau panas kan vibrasi dari atomnya. Kalau di logam dan di ion kan ikatannya kuat, sehingga vibrasi elektron itu akan cepat begitu deh, akan cepat terjadi, sehingga proses alfanya dia juga akan turun. Nah, karena turun, maka ekspansinya akan juga jauh lebih besar begitu. Oke, ini contoh untuk soal yang ada berkaitan dengan ekspansi thermal. Jadi kita punya tembaga begitu ya, punya kabel tembaga sepanjang 15 meter. Teman-teman akan dinginkan begitu ya dari suhu 40 ke minus 9 derajat Celcius. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa toh sebetulnya perubahan begitu ya, perubahan suhu yang terjadi. Nah, di sini kita membutuhkan data ekspansi thermal untuk koper begitu ya, untuk Cu. Di sini diketahui 16,5 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, dengan menggunakan data yang tadi bahwa delta L sama dengan alfa L kali L0 kali delta T, teman-teman bisa hitung ini. Jadi T final min T inisial begitu ya, untuk data yang di sini. Nih, T final dikurangi dari T inisial. Nah, T final di sini adalah T yang lebih panjang begitu ya, teman-teman. Walaupun sepertinya T mula-mulanya di sini 40 begitu. Di sini T-nya semula-mula 40 terus finalnya minus 9, tetapi T final yang dimaksudkan di sini adalah T yang punya suhu lebih tinggi begitu ya, yang punya suhu lebih besar. Jadi T yang punya suhu lebih tinggi, sedangkan T inisial itu adalah T yang punya suhu lebih rendah. Sehingga di sini adalah TF-nya, di sini adalah TI-nya, sehingga tetap nih 40 dikurangi min 9 derajat. Karena khusus untuk ekspansi thermal, ini delta L-nya akan selalu positif begitu ya, teman-teman, untuk angkanya. Cuma saja pada saat perubahannya, jadi ini kita tinjaunya adalah perubahan dari panjangnya. Nanti kalau misal teman-teman diminta untuk menghitung LF-nya ya nanti baru kita kurangi ya, 15 meter kita kurangi dengan 12 mm suhunya, sehingga otomatis dia akan terjadi unexpansion, jadi dia akan bertolak, tidak memuai lagi, malah nanti menghembis gitu. Nanti untuk menghitung LF-nya tinggal kita kurangi, sedangkan untuk menghitung delta L-nya kita hitung KF itu adalah T yang lebih besar begitu ya, Dik. Yang lebih besar, kemudian T inisial nanti yang lebih kecil. Ini adalah yang lebih kecil. Insya Allah seperti itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan sifat thermal bahan. Jadi di sifat thermal bahan kita bisa simpulkan ya bahwa akan ada 2 atau mungkin bahkan 3 hal yang pertama adalah CP atau kapasitas panas dan konduktivitas panas. Konduktivitas panas itu nanti K ya, di sini tuh tidak ada memang untuk di
kalister. Saya akan tambahkan dulu untuk catatannya. Oke. Untuk catatan di sifat thermal bahan nanti ada 3 parameter yang utama, yaitu C besar. Ini adalah heat capacity atau kapasitas panas. Intinya adalah seberapa banyak sih panas yang bisa kita serap di dalam suatu benda tertentu, begitu ya. C, baik itu CP atau CV. CP dan CV ini nanti sama per DT ya untuk rumusnya. Kemudian yang kedua adalah alfa, ini adalah thermal ekspansi atau ekspansi thermal. Untuk thermal ekspansi ini pengertiannya adalah seberapa besar perubahan begitu ya, seberapa besar perubahan panjang yang terjadi akibat perbedaan suhu. L0 delta L ya, delta L ini nanti kita bisa hitung dengan cara alfa kali L0 kali delta T. Sebagai catatan, delta T ini adalah TF min T inisial. TF ini adalah T dengan suhu tinggi gitu ya, suhu tinggi. Sedangkan untuk TI adalah T dengan suhu yang lebih rendah begitu teman-teman. Nya adalah K. Ini nanti teman-teman akan pakai di perpindahan panas ya. K adalah konduktivitas panas, atau thermal conductivity. Nah, konduktivitas panas itu adalah seberapa, jadi di sini adalah kemampuan begitu ya, kemampuan bahan untuk panas, untuk mengalirkan panas. Begitu teman-teman. Nah, konduktivitas panas ini nanti berkaitan dengan proses perpindahan panas konduksi ya. Perpindahan panas konduksi. Di sini kita bisa hitung Q sama dengan K kali A dt per dx. Ini nanti untuk bagaimana caranya menghitung aktivitas panas ya. Nanti Q ini nanti dibagi menjadi dua hal, Q dan Q kecil. Q kecil itu adalah flux ya, flux. Flux panas ini rumusnya dalam joule per meter persegi, gitu ya, joule per meter persegi. Sedangkan untuk Q di sini nanti adalah panas biasa ya, panas ini nanti dalam joule per jam, bisa insya Allah seperti itu untuk proses untuk perubahan dengan panas joule per meter persegi ya, insya Allah seperti itu untuk sifat thermal bahan. Nah, konduktivitas panas untuk berkaitan dengan Q dan A ini ya untuk sifat mekanis, jadi dia nanti fungsi arah panas gitu, fungsi arah panas dan geometri benda. Jadi geometri bendanya nanti seperti apa nanti kita harus cek dulu begitu. Yang berkaitan dengan sifat thermal bahan yang nanti teman-teman akan sering pakai begitu. Yang pertama adalah heat capacity, kemudian thermal ekspansi dan konduktivitas panas begitu. Kita latihan ya, mungkin satu dulu aja. Ini nanti teman-teman diminta untuk menghitung flux. Flux panas ini berarti Q per meter tebal 15 mm terjadi pada stainless steel jika kedua sisinya adalah 500 derajat Celcius dan 250 derajat Celcius. Nah, di sini kita flux panasnya berarti Q ini adalah dalam joule per meter persegi ya, seperti yang saya sampaikan tadi.
teman-teman diminta untuk kita pakai stainless steel LDPE. Oke. Q sama dengan joule per meter persegi. Teman-teman diminta untuk menghitung untuk stainless steel, kemudian LDPE dan borosilikat gelas ya. Nah, di sini kita tahu T-nya adalah 500 derajat Celcius dan T2 adalah 250 derajat Celcius. T1 dan T2. Nah, di sini teman-teman membutuhkan data kapasitas panas ya. Jadi butuh data K atau thermal conductivity. Nah, thermal conductivity dari lampiran kita bisa dapatkan angkanya. Angka dari thermal konduktivitasnya bahan 3 itu kita cek untuk lampirannya ini ya. Oke. Paling terakhir ya, Dek, untuk konduktivitas panas. Oke. Baik, kita cek. Kita butuh beberapa tabel. Kalau semisal di thermal conductivity, oke, paling depan ya, paling atas di antara sifat mekanis sama sifat elektrik ya, untuk tabel di sini nih thermal conductivity adalah tabel tabel B7. Tadi stainless steel ya, kita pakai watt per meter Kelvin gitu, watt per meter Kelvin di sini 16,2 ya, Dik. Jadi kita cek dulu pakai data di tabel 87 16,2. Kita punya data SS adalah 16,2 watt per meter Kelvin, begitu. Kalau Kelvin maka teman-teman harus butuh ini rubah begitu ya, rubah dari Celsius ke Kelvin, kita tambahkan 273 773 Kelvin, dan di situ 423 Kelvin ya. Nah, di sini sudah tahu watt itu. Nah, watt itu adalah joule per sekon, gitu ya. Dalam satuan joule per sekon itu adalah watt, teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung gunakan caranya Q sama dengan sama dengan K kali A dt per dx, gitu ya, dt per dx. Nah, dx ini adalah tebal, Dik. Jadi X-nya adalah 15 mm, begitu. Di sini kita bisa rubah ke meter dulu, 0,0015 meter ya, 0,0015. Nah, flux itu adalah Q per A, berarti Q kecil itu adalah Q per A. Sehingga teman-teman bisa hitung dengan cara K dt per dx, karena diminta adalah joule per meter persegi begitu ya, sehingga teman-teman tidak perlu menghitung luasannya karena di sini juga tidak diketahui dia tebalnya berapa, kemudian tingginya berapa, kayak gitu kan belum ada. Jadi kita langsung kalikan saja Q sama dengan Q kecil, flux sama dengan Q per A sama dengan K kali dt per dx. Sehingga di sini tinggal kita hitung, teman-teman, 16,2 watt per meter Kelvin. dt-nya adalah selisih ini, karena selisih insya Allah juga 250 ya. 250 Kelvin kita bagi dengan 0,0015 meter. Nanti ketemu sekian begitu, joule per meter persegi gitu ya, karena Kelvinnya hilang, meternya naik, jadi meternya kali
Jadi watt per meter persegi. Sorry, ini watt ya, watt per meter persegi karena waktu juga tidak diketahui. Jadi flux itu bisa joule per meter persegi, dia juga bisa watt per meter persegi, teman-teman, untuk data flux listrik, flux panas ya. Oke, ada chat lagi. Oke, T2 tambah 273, ya betul, 523 ya. Terima kasih Rafli atas ini 523 ya teman-teman, 523, sebentar. Saya orek dulu, 523. Seperti itu. Sepertinya joule, flux panas lebih cenderung ke watt per meter per sekon ya teman-teman, kalau semisal T-nya nggak diketahui. Jadi kalau semisal waktu tempuh itu tidak diketahui, maka satuan flux adalah watt per meter persegi. Tetapi kalau dia diketahui masanya, suhunya selama durasinya berapa, maka teman-teman bisa pakai joule per meter persegi ya untuk satuannya. Begitu. Jadi mungkin lebih ke watt aja nanti daripada bingung. Untuk flux satuannya dalam watt per meter persegi ya teman-teman. Kalau pakai joule ini nanti kalau semisal ada perubahan di sisi waktunya. Itu untuk stainless steel, kita default, silahkan teman-teman coba hitung untuk LDPE dan borosilikat glass. Kita masih ada waktu sampai jam 5, coba berapa menit lagi Dik. Oke, saya jelaskan dulu untuk satu contoh soal yang di thermal ekspansi ya. Kita masih ada waktu setengah jam, nanti mungkin ada perwakilan 4 orang untuk menghitungkan LDPE dan borosilikat glass. Di sini nanti kita ketemu dulu, kita hitung dulu untuk yang di sini fluxnya 16,2, kemudian kita kita kali dengan 250, kemudian kita bagi dengan 0,0015. Di sini 2.700.000 teman-teman, 2.700.000 watt per meter persegi. Jadi kita punya data kalau fluxnya stainless steel adalah 2.700 kilowatt per meter persegi. Oke, betul. Flux itu memang watt per meter persegi ya, Dik. Jadi catatan saya di sini ini bukan joule tetapi watt per meter persegi. Joule per jam ini nanti dalam watt ya, joule per sekon itu adalah wattnya. Oke, itu untuk perbaikan dari saya terkait dengan konduktivitas panas. Nah, di konduktivitas panas ini nanti yang teman-teman ketahui adalah tadi ya, lebih ke geometri bendanya, begitu deh, lebih ke geometri bendanya seperti berapa toh nanti untuk lebarnya, panjangnya, kemudian suhu awal, suhu akhir, dan jarak itu nanti maka merempetnya adalah ke konduktivitas. Tapi kalau untuk CP, nanti saya akan kasih contoh setelah ini. Nanti kita akan kasih contoh untuk panas yang dimuat, yang bisa diserap di logam ya, di logam keramik atau polimer setelah sumbu yang di sini. Ini nanti kita buat untuk key-nya LDPE nanti dan key-nya untuk borosilikat glass. Ini nanti dia berapa kilowatt per meter persegi. Nanti kita akan cek terkait dengan fluxnya lebih gede yang mana. Itu ya. Ini nanti untuk langkah di thermal flux. Maka rumusnya cukup sederhana. Teman-teman tinggal kalikan ya. Q ini sama dengan Q besar per A. Ini sama dengan K kali DT per DX. Nanti kita kasih data untuk K LDPE dan K untuk borosilikat glass. Kalau di perpindahan panas tuh biasanya TFTI gitu ya, TF T0, T final dan T inisial. Kita tulis TF ya, teman-teman, di sini adalah
Tadi 500 derajat Celcius ini setara dengan 273 tadi 773,15 Kelvin. Sedangkan T inisial tadi adalah 250 derajat Celcius 523,15 Kelvin. Sehingga nanti delta T-nya tetap 250 Kelvin. Nanti teman-teman saya minta untuk menghitung di sini untuk LDPE dan borosilikat gelas. Nah, kasus soal yang kedua adalah terkait dengan ekspansi termal. Nah, di sini teman-teman punya geometrinya, dia adalah silinder. Teman-teman diminta untuk menghitung besarnya ekspansi termal, begitu ya, besarnya ekspansi termal yang terjadi jika kabel sekian memiliki panjang 2, jadi ekspansi termal itu dalam delta L ya, ekspansi termalnya berapa? Kalau kita punya panjangnya 2 meter, tebalnya 15 mm, terus suhunya naik dari 30 ke 45. Saya kasih contoh untuk yang molybdenum. Kalau untuk yang molybdenum ini kita butuh data ekspansi ya, kita butuh data ekspansi termal. Tadi data B7 yang kita gunakan untuk thermal conductivity. Nah, thermal ekspansi adalah tabel sebelumnya, yaitu tabel B6 gitu, teman-teman. Untuk tabel B6 molybdenum ya tadi, kita cek dulu molybdenum. Dia 4,9 kali 10 pangkat minus 6. Gitu ya, 4,9 kali 10 pangkat minus 6 ya untuk datanya molybdenum. Jadi untuk molybdenum dia ekspansi termalnya adalah 4,9 kali 10 pangkat minus 6 cm derajat centimeter min 1 gitu ya. Atau saya lebih suka per gitu di per derajat Celcius di sini. Teman-teman tahu L0-nya adalah 2 meter, kemudian untuk TF yang lebih besar ya, 45 derajat Celcius. Karena ekspansi termal dalam derajat Celcius, maka teman-teman tidak perlu mengkonversi dia ke Kelvin. T inisialnya adalah 30 derajat Celcius. Sehingga tinggal kita langsung masukkan ya ke rumus delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T gitu. Jadi L0 di sini 2 meter sehingga data tebal ini tidak kita pakai ya teman-teman. Jadi tidak kita pakai walaupun dipampangkan atau dijelaskan deskripsi tebalnya. 2 meter, alfanya 4,9 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, delta T-nya adalah 15 derajat Celcius. Maka kita bisa hilangkan ini, begitu, sehingga nanti ketemunya adalah 2 kali 4,9, kita kalikan dengan 15 dulu, 147 kali 10 pangkat minus 6, berarti 1,47 kali 10 pangkat minus 4 gitu ya, meter. Gitu, sehingga ekspansi termal yang terjadi karena dipanaskan, begitu ya Dek, karena dia dipanaskan maka akan bertambah delta F-nya. Jadi LF-nya nanti bertambah, tetapi kalau didinginkan seperti contoh yang tadi, maka LF untuk didinginkan ini nanti dikurangi, begitu ya, didinginkan maka LF sama dengan L0 dikurangi delta L. Tetapi kalau dipanaskan kita jumlahkan gitu. L0 kita jumlahkan dengan delta L seperti itu sehingga yang awalnya 2 meter menjadi ditambah 1,47 kali 10 pangkat minus 4 meter. Cukup kecil ya ini untuk perubahannya sama dengan 2 kali 0,3147 meter. Begitu, ini untuk delta, bukan delta, LF atau panjang final dari molybdenum. Di sini kita tahu LF-nya untuk molybdenum, kita akan bandingkan nanti, 2,123147 meter. Nanti teman-teman akan hitung untuk yang keramiknya
soda lime glass, kemudian untuk polimernya adalah polistiren. Ini nanti dia jadi berapa gitu ya, dihitung di sini. Rumusnya cukup sederhana, Dek. Coba ada yang salah nggak? Bisa di-chat. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Di sini kita cek dulu, sebentar. Baik. Oke, di sini dilanjutkan. Rumusnya adalah delta L untuk soda lem glass SDG, SLG harusnya ya. Sorry, SLG. Di sini SLG. Satu Gimana, Man? L0 kali delta T itu. Nanti kita ketemu rumusnya ya, teman-teman. Saya akan cekkan datanya. Delta L untuk PS itu adalah L0 kali alfa kali delta T. Itu alfanya nggak pakai 0. Oke, nanti ketemu, berarti LF-nya adalah L0 ditambah delta L. Nanti ketemu berapa? Di sini. Kemudian alfa F-nya, LF-nya adalah L0 ditambah delta L. Nanti di sini ketemu berapa meter. Oke, kita cari diketahuinya tadi. Untuk datanya L0-nya adalah 2 meter, kemudian TF-nya di 45 ya, 45 derajat Celcius. Iman mungkin bisa chat aja, Man, karena mungkin suaranya nggak begitu kedengeran, Dek. TI 30 derajat Celcius gitu. Kemudian alfanya masing-masing, alfa untuk soda lem glass, alfa untuk polistiren. Oke. Cukup sederhana, Dek, caranya ngitung kalau udah masuk ke hitungan ya. Untuk soda lem glass kita cek bersama-sama. 1,7. Sorry, Alfa saya itu soda lime glass. Alfa, oke. Dibukain ya. Kita cek bareng-bareng aja, Man. Mana-mana. 1,7 ya. Soda lem glass, mana dia? 9 ya. 9 kali 10 pangkat minus 6, 9. Di sini 9 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Kemudian untuk PS-nya polistiren. Untuk polistiren dia di 90 sampai besar ya, di 150 kali 10 pangkat minus 6. 150 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, nanti coba ini di screenshot, teman-teman. Coba ada 2 perwakilan ya yang nanti mengerjakan untuk soda lem glass dan polistiren. Untuk mengerjakan, semoga sinyalnya bagus ya. Nanti tolong direspon ya, dia. Cek, alhamdulillah. Ulia, Nadatul Sifa, dengar suara saya, Dik? Ulia? Dengar, Bu. Ya, coba kerjakan itu ya, Ulia. Kelas. Ini untuk kuliah. Untuk selanjutnya, soda lem glass. Untuk polistiren, coba yang cowok ya. Saya pilih. Rafli dengar saya, Dek. Nomor 3 ya. Untuk LF dan delta L
PS polistiren kalau semisal nanti sinyalnya nggak bagus bisa dicat aja. Seperti itu untuk alfa datanya. Saya akan move ke sebelumnya, teman-teman. Untuk LDPE dan borosilikat glass. LDPE borosilikat glass masih di bawah ini. Di tabel B7, borosilikat glass di 1,4 watt per meter Kelvin, sedangkan untuk 1,4 ya, kemudian LDPE dia di 0,33, 1,4 sama 0,33. Di sini 1,4, salah. 1, ini salah ya. Tadi dia borosilikat glass 1,4 watt per meter Kelvin, sedangkan di LDPE 0,33 watt per meter Kelvin. Nah, rumusnya ini ya untuk konduktivitas panas. Jadi Q sama dengan K dt per dx, begitu. Jadi untuk menghitung Q-nya LDPE, teman-teman tinggal hitung K-nya LDPE dibagi dt per dx. X-nya tadi adalah 15. dx-nya adalah 0,015 meter. Oke. Rafli, tolong kerjakan yang nomor 2, alfa PS ya. Tabel B7 1,7, sebentar. Kita cek bersama-sama ya teman-teman, mungkin saya salah ambil data, ini K ya. K konduktivitas untuk borosilikat glass, tadi Iman bilang kalau alfanya keliru datanya. Di sini, soda lem glass untuk ekspansi termal. Bukan tabel B7 ya, Iman yang dipakai. Untuk alfa yang kalian pakai adalah tabel B6 ya, teman-teman. Jadi soda lem glassnya yang ini. Soda lem glassnya pakai data yang ini ya. 9 ini, Iman. Begitu. Jadi untuk ini saya kasih catatan. Untuk ekspansi termal, teman-teman gunakan tabel B6 untuk ekspansi termal, untuk ya betul. Ini pakai tabel B6 ya, Dik. Oke. Ya. Ini kita gunakan tabel B6. Sedangkan untuk tabel K, mana dia? K di sini. Oke, ini enggak bisa muncul ini. Jadi kita pakai data B, pakai tabel B7 ya. Oke, saya save dulu. Teman-teman sebelum hilang nanti kalau saya enggak keep dulu untuk anotasinya. Oke. Tadi yang K belum saya pilih ya, ada yang mau nyoba ngerjakan? Untuk K, ini, Rafli ini ya, Rafli. Jadi Rafli untuk ngerjakan yang PS, polistiren, ada datanya, begitu, ada datanya. Kemudian Rafli coba kerjakan berapa delta L, berapa LF-nya. Sedangkan untuk yang sebelumnya, Olia soda lem glass, yang ini nanti angkanya berapa, begitu. Kemudian yang di sini teman-teman tadi saya belum nulis ya. Ini kita pakai tabel, B7 ya teman-teman. Jadi K pakai tabel B7, kalau data alfa pakai B6 begitu. Oke. Siapa yang mau mencoba untuk Q LDPE dan Q dari borosilikat glass, ini K dt per dx, gitu. Nanti ketemu di sini ya jawabannya. Kita akan
tulis di sini biar nanti kita akan bandingkan. Nanti kita bandingkan kesimpulan gitu. Kesimpulan untuk flux listrik untuk yang dia stainless steel, logam begitu ya, logam dalam hal ini diwakilkan oleh stainless steel. Dia punya 2.700 kilowatt per meter persegi. Nah, nanti kita akan cek untuk logam dan keramik seperti apa. Oke, silahkan mungkin 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan untuk mencoba menghitung untuk Q, teman-teman, konduktivitas. Sedangkan nanti untuk kapasitas panas, Ani. Oke, Ani untuk yang LDPE ya, Ani. Ani untuk LDPE. Satu lagi, laki-laki, untuk mengerjakan kimia borosilikat gelas. Ada yang mau? Silakan raise hand, teman-teman. Nanti disebutkan aja ya, Dek, cara apa jawabannya. Insya Allah caranya seperti itu. Saya cuma minta dibantu mengerjakan. Langsung ke hasil akhirnya aja, Bu. Iya, Dek. Oh iya. Oke. Nafasa mengerjakan yang nomor 4, nomor 2 yang untuk K yang kedua. Oke, silakan. Itu hasilnya 233.333,3 kW per M kuadrat. Sudah kilowatt ya? Oh, Berapa, Dek? belum, Bu. Bentar. Seharusnya kalau segitu masih watt ya? Kalau yang ini LDPE 5.500 watt per meter kuadrat. Oke, 5.500 ya, 5.500 watt per meter kuadrat. Gitu ya, Ani ya. 5.500 watt per meter persegi ya. Ya, persegi. Oke. Kita simpan dulu. Terima kasih, Ani. Nafasa sudah berapa angkanya? 233,333. Itu dalam Kilowatt per meter persegi. Kilowatt per meter persegi ya? Iya. Oke, terima kasih. Untuk LDPE masih dalam watt ya, betul. Jadi kita refill ya teman-teman untuk K dulu. Nanti setelah ini Olia sama Rafli yang akan mencoba menghitung yang ekspansi. Di sini K-nya kita tahu dia besarnya adalah untuk LDPE 0,33 watt per meter Kelvin, DT-nya adalah 250 Kelvin, kemudian X-nya adalah 0,015 meter. Maka insya Allah tidak akan terlalu tinggi ya ini untuk harganya, harga Q-nya. Di sini ketemunya 5.500 watt per meter persegi. Begitu. Ani tadi sudah menghitungnya, kita cek bersama-sama. Apakah betul 0,33 kita kalikan 250, kita bagi dengan 0,015. Betul, 5.500 untuk jawabannya.
di sini, tetapi 5.500 di situ masih watt ya, Dik. Jadi 5.500 watt per meter persegi. Oke, selanjutnya untuk borosilikat glass, dia punya 1,4 watt per meter Kelvin. Kemudian DT-nya adalah 250 Kelvin. X-nya tetap 0,015 meter. Maka di sini jawabannya adalah tadi Nafasa menjawab 233,33 kilowatt. 1,4 kita kali 1,4 kita kali dengan 250 kita bagi dengan 0,015. Betul ya, di sini oke 0,015. Di sini 23.000 ya, Nafasa ya, 23.333 watt. Begitu. 1,4 kali 250 dibagi 0,015 ini ketemunya adalah 23.333,33 watt per meter persegi. Begitu. Jadi di sini 23.333,33 watt per meter persegi. Kita bisa simpulkan di sini teman-teman, keramik di sini diwakilkan oleh borosilikat glass. Di sini dia punya 23.333 watt per meter persegi, sedangkan untuk polimer dengan komposisi yang sama, ini LDPE, low density polyethylene, dia memiliki 5.500 watt per meter persegi. Nah, dari sini terkait dengan flux listrik atau nanti hubungannya dengan, flux listrik terus, flux panas ya, flux panas, intinya panas yang bisa dialirkan, gitu ya, yang bisa dialirkan ini, maka Q untuk logam akan selalu lebih besar begitu ya, dibandingkan Q untuk keramik, dan paling kecil flux panas itu terjadi di polimer. Jadi berkaitan dengan konduktivitasnya. Jadi semakin tinggi konduktivitas panas, maka akan semakin banyak juga Qi yang kita akan bisa alirkan begitu. Semakin tinggi konduktivitas panasnya, maka Qi yang akan kita alirkan akan semakin besar, sehingga akan membuat fluxnya juga akan semakin besar. Karena pengertian dari konduktivitas adalah kemampuan suatu benda untuk bisa menghantarkan sesuatu, karena kita konduktivitasnya panas berarti kemampuan benda untuk bisa menghantarkan panas. Kalau konduktivitas listrik kemarin kan kemampuan benda untuk bisa mengalirkan listrik gitu ya, energi listrik. Begitu teman-teman, sama ya untuk listrik dan panas terkait dengan konduktivitasnya memang logam yang paling besar gitu ya. Konduktivitas baik itu panas atau listrik, logam itu paling besar, kemudian disusul oleh keramik, disusul oleh polimer begitu. Baik, itu untuk konduktivitas. Sekarang kita coba lihat di ekspansi. Ekspansi kita cek, Ulia sudah ketemu berapa jawabannya, dan Rafli. Ya, Bu. Oke, saya catat dulu bukan di sini. Berapa Ulia jawabannya? 2, Sebentar, Dik. ya, Bu. Berapa, Dik? 2,00027 meter. 2,00027 meter. 27 ya, 27 meter. Oke, 2,00027 meter. Itu untuk LF-nya ya, sehingga delta L-nya 0,00027 meter ya, berarti ya Ulia ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Rafli, udah ketemu belum? Coba kalau agak error bisa di chat saja jawabannya ke teman-teman, dikasih tahu ke teman-teman.
0, kalau roughly 0,2,0045 meter. Oke, kita cek ya untuk satuannya. Kita cek bareng-bareng teman-teman. L sekali lagi ya. Untuk data ini, data alfa, teman-teman pakai tabel B6. Intinya cari data yang thermal expansion ya, teman-teman. Sedangkan kalau yang tadi thermal conductivity gitu. Di sini untuk soda lime glass kita ketemu 9 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Sebisa mungkin teman-teman selalu tuliskan satuannya ya, Dek, biar nanti kalau semisal ternyata butuh dikonversi kan teman-teman bisa lihat dari perhitungannya. L0 2 meter, kemudian delta T-nya 15 derajat Celcius. Begitu. Di sini kita tuliskan di bawahnya sekalian ya. 9 kali 2 kali 30, di sini 540, berarti 0,54. 2, begitu. Di sini 0,54 atau 542 meter ditambah 540 kali 10 pangkat minus 6 meter. Begitu. Sehingga untuk soda lime glass adalah 2,12346 begitu ya, meter. Begitu untuk soda lime glass ya, Uli ya. Sedangkan untuk roughly di polistiren, L0 tadi 2 meter, alfanya 150 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, delta T-nya adalah 15 derajat Celcius. Sehingga di sini kita ketemu 2 meter ditambah delta L-nya, kita tulis jawabannya di bawah ya. Itu 2 kali 150 dikalikan 15. Di sini 4.500 ya. 4.500 kali 10 pangkat minus 6. Berarti ini 4.500 0,45 kali 10 pangkat minus 4 meter. Begitu. Sehingga 0,45 kali 10 pangkat minus 2 ya, 0,45 kali 10 pangkat minus 2, karena ini jawabannya adalah 4.500 kali 10 pangkat minus 6, D. Jadi kalau misal 4,5 kan 10 pangkat minus 3, 0,45 berarti kan kali 10 pangkat minus 2, begitu ya jawabannya. Sehingga di sini ketemunya 2,1234. Oke, jawabannya roughly betul ya, 2,0045. Nah, di sini kita bisa simpulkan, teman-teman, kesimpulannya untuk logam, gitu ya. Untuk logam di sini diwakili oleh molybdenum. Molybdenum ternyata setelah ini untuk fungsi dari expansion thermal ya, thermal ekspansi, ternyata LF-nya dia 2,000147 meter. Sedangkan untuk keramik diwakili oleh soda lime glass, ini dia 2,12354 meter. Kemudian untuk polimer diwakili oleh polistiren, ini adalah 2,1245. Nah, ini yang menjadi perbedaan begitu teman-teman. Jadi logam dan keramik di sini kita simpulkan bahwa hubungan thermal ekspansi terhadap logam dan keramik itu hampir mirip gitu ya, mirip. Alfa terhadap keramik itu dia mirip, tetapi dia jauh lebih kecil kalau semisal kita bandingkan dengan thermal ekspansi dari polimer. Nah, kenapa? Karena yaitu karena polimer ikatan atomnya dia lemah begitu ya, Dek. Ikatannya lemah sehingga pada saat dia diberi energi panas tertentu dia langsung terjadi ekspansi, begitu, terjadi ekspansi yang lebih tinggi dibandingkan logam dan keramik, karena
dia energinya lemah sehingga vibrasinya terlalu besar sehingga jarak antara atom dengan energinya itu perbedaannya terlalu cukup signifikan sehingga terjadi deformasi. Itulah kenapa teman-teman sering lihat ya kalau semisal suhunya terlalu tinggi kan si polimer itu mudah terjadi deformasi karena alfanya itu cenderung lebih besar gitu ya. Semakin besar ekspansi termal begitu di sini, semakin tinggi ekspansi termal nanti akan menyebabkan semakin mudah dia mengalami deformasi secara termal begitu. Jadi bisa mungkin memuai, bisa mungkin melebur, terbakar dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa hubungan antara konduktivitas tadi dengan ekspansi berbanding terbalik ya. Jadi kalau konduktivitasnya besar, maka kecenderungan benda akan mengalami ekspansi itu cukup kecil begitu, cukup kecil. Karena apa? Panas itu akan dialirkan terus begitu deh. Panas itu mengalir terus, dia tidak cenderung untuk tidak menyerap sehingga ekspansinya akan lebih rendah karena distribusi energi vibrasinya rata. Tetapi kalau di polimer sudah konduktivitasnya rendah, polimernya energinya terlalu banyak padahal jarak energinya karena rendah itu kan jadi sempit-sempit begitu sehingga dia akan mengalami deformasi seperti itu. Insya Allah itu teman-teman untuk sifat thermal bahan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman secara sinkron sekarang. Mungkin ada satu soal lagi yang berkaitan dengan kapasitas panas ya. Nanti saya akan coba minta teman-teman untuk kerjakan, kemudian nanti teman-teman coba kumpulkan soalnya. Jadi kita pakai rumus Q sama dengan delta C sama dengan delta Q per delta T begitu. Nanti dicoba dikerjakan di rumah. Pada dasarnya heat capacity itu sama dengan Q sama dengan MCP delta T dulu, MCP delta T atau C kali delta T begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kuliah sifat thermal bahan pada sore hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Jadi insya Allah ini adalah contoh aplikatif ya Dek untuk ketiga parameter yaitu parameter ekspansi termal, parameter konduktivitas termal, dan satu lagi nanti kapasitas termal akan saya sampaikan di Google Classroom aja langsung. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misal nggak ada yang ingin ditanyain, kita bisa akhiri. Ibu, Ya silahkan Ulia. mau tanya Bu, yang delta L-nya SLG, Delta L-nya untuk yang SLG. soda lem gelas ya. Iya, Delta L-nya. iya Bu. Maaf Bu, itu bukannya 270 kali 10 pangkat min 6. Sebentar. 270 kali 10 pangkat min 6. Oke, betul ya. Jadi Iya Bu, hasilnya itu 2 kali 9 kali 15. Oh Iya. ya betul, 270 ya. Iya, Bu. Di sini 270 malah lebih kecil lagi ya, Dik. Di sini 270, kemudian di sini berarti 270 ya, 270 ya. Hampir mirip ya untuk polimer sama 270 kali 10 pangkat minus 6. Untuk polistiren insya Allah betul 4.500 kali 10 pangkat minus 6 di sini teman-teman. Jadi di sini nanti 4.500 begitu. Oke, terima kasih ya Ulia. Tadi sudah dihitungkan betul berarti. Tadi mungkin saya kali duanya terlalu banyak jadi 540. Oke. Itu nanti ini akan saya share kembali di Google Classroom teman-teman untuk perhitungannya sehingga nanti teman-teman bisa review kembali. Ada yang salah lagi nggak kira-kira teman-teman saya hitungnya nih? Insya Allah yang K sudah sesuai ya. Dan sudah untuk nafasnya tadi perhitungannya cuma
mungkin saya salah dengar ya, Dik, tetapi untuk ribuannya sama 23.333, cuma kalau di perhitungan saya di 23.333,33 watt untuk yang di borosilicate glass. Begitu, insya Allah sudah betul ini. Nanti kalau semisal ada yang salah lagi terkait perhitungannya bisa disampaikan ke saya lagi ya. Baik, mungkin cukup untuk pertemuan kita pada minggu ini, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebentar lagi akan klaim hadir untuk seluruh teman-teman, jadi yang asinkron bisa menyimak gitu ya di hari Selasa ataupun di hari Jumat pagi. Baik, oke, kita akhiri kuliah pada sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Ulia, Rafli, Ani sama Nafasa sudah mencoba menjawab untuk latihan perhitungan pada kali ini. Insya Allah minggu depan kita langsung ke sifat bahan ya, Dik. Jadi insya Allah minggu depan kita akan membahas logam secara keseluruhan. Seperti itu mulai dari jenisnya, manufakturnya, dan contoh-contoh aplikasinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi teman-teman, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Dik. Silakan live, saya akan presensi kalian dulu.